Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Rika Maharani pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pelajaran 1, ayo belajar Al-Quran, Surah An-Nas. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan hari ini, yaitu tentang surah An-Nas. Mari bersama-sama mengenal dan mencintai Al-Quran dengan cara belajar surah An-Nas. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu mengenal surah An-Nas, asal-usul dan makna namanya. Yang kedua, membaca dengan benar, belajar melafalkan ayat-ayat An-Nas. Yang ketiga, memahami pesan surah, hikmah di balik setiap ayat. Yang keempat, mengamalkan dalam hidup bagaimana surah An-Nas melindungi kita semua. Selanjutnya yaitu surah An-Nas sebagai pelindung bagi kita. Surah An-Nas adalah surah ke-114 yang terakhir dalam Al-Quran, yang artinya yaitu manusia. Surah ini diturunkan di kota Mekah sehingga disebut juga dengan surah Makkiyah. Yuk kita lihat mengapa surah ini menjadi benteng bagi kita semua. Mari kita baca surah An-Nas bersama-sama ya anak-anak. Dimulai dengan ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selanjutnya, artinya yaitu memohon perlindungan kepada Allah. Ayat 1-3, Allah adalah Rabb, Raja dan Tuhan manusia. Kita berlindung kepada Allah. Dialah yang menciptakan, menguasai, dan disembah oleh semua manusia. Ayat keempat, dari kejahatan bisikan setan. Kita memohon perlindungan dari bisikan jahat yang selalu berusaha menggoda manusia. Ayat kelima dan keenam, baik dari jin maupun manusia, bisikan jahat bisa datang dari jin yang tidak terlihat, maupun dari manusia yang berbuat buruk. Anak-anak tahu tidak pesan penting surah An-Nas? Yang pertama yaitu perlindungan dari kejahatan. Surah ini mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah dari segala kejahatan, terutama bisikan jahat. Yang kedua yaitu menjaga hati dan pikiran. Bisikan jahat seringkali masuk melalui hati dan pikiran kita. Dengan surah An-Nas, kita belajar untuk selalu waspada. Yang ketiga yaitu keyakinan pada kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah dalam melindungi hambanya. Anak-anak tahu tidak kapan waktu yang tepat untuk membaca surah An-Nas? Yang pertama, sebelum tidur. Membaca surah An-Nas bersama Al-Ikhlas dan Al-Falaq akan melindungi kita pada saat tidur. Yang kedua, setelah salat. Membaca 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setelah sholat fardu untuk perlindungan. Yang ketiga yaitu saat merasa takut dan cemas. Ketika hati merasa tidak tenang, membaca surah An-Nas dapat membawa ketenangan. Yang terakhir yaitu saat kita berpergian untuk memohon perlindungan kepada Allah selama perjalanan kita. Selanjutnya, manfaat mengamalkan surah An-Nas. Melindungi kita dari sihir dan gangguan jin, menjauhkan kita dari kejahatan bisikan setan, membawa ketenangan hati dan rasa aman, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk terus belajar dan mengamalkan. Rajin membaca,
Luangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran termasuk surah An-Nas. Memahami makna, jangan hanya membaca, pahami juga apa yang Allah sampaikan kepada kita. Mengamalkan, jadikan surah An-Nas sebagai doa perlindungan kita sehari-hari. Mengajak teman, ajak teman-temanmu juga untuk belajar Al-Quran bersama-sama ya. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Ananda Solih dan Solihah. Kita akhiri dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.